Hari kelulusan tiba. Abu Nawas keluar dari aula kampus megah dengan senyum lebar. Di tangannya tergenggam toga, di kakinya masih sandal jepit. Teman-temannya sibuk foto bersama keluarga, berpakaian necis, merayakan gelar S2 yang telah diperjuangkan bertahun-tahun. Abu hanya berdiri di pinggir taman, menatap langit biru yang terhalang baliho bertuliskan, "Lulusan hari ini, pemimpin masa depan." Abu Nawas memang lulus dengan nilai nyaris sempurna. Disertasinya tentang filosofi keadilan dalam kehidupan masyarakat miskin dipuji banyak dosen. Tapi ia tak pernah memimpikannya kursi direktur atau rumah mewah. Ia ingin hidup dengan pikirannya, bukan dengan pencitraan. 10 tahun berlalu, ia masih mengenakan sandal jepit yang berbeda tapi semangat yang sama. Ia mengajar anak-anak pinggiran kota membaca, tanpa dibayar. Ia membantu warga menulis surat untuk mengurus hak tanah mereka. Orang-orang bertanya, "Mengapa kamu tidak sukses? Kamu S2, cerdas, bisa jadi pejabat." Abu menjawab ringan, "Jika sukses berarti kaya, maka Tuhan yang paling gagal. Tapi jika sukses berarti memberi arti, maka semoga aku sedang berjalan ke arah itu." Di sebuah warung kopi, hujan turun deras. Abu Nawas duduk di pojok, membuka tas lusuh dan mengeluarkan kertas CV. Pemilik warung heran melihat daftar panjang prestasi di kertas itu, S2 luar negeri, 4 bahasa asing, pengalaman riset lintas negara. "Wah, ini sih lebih cocok jadi menteri," gumamnya. Abu tersenyum, "Tapi saya tetap ngutang kopi di sini tiap malam." Pemilik warung tertawa miris. "Serius, kenapa belum kerja tetap? Atau jadi dosen terkenal?" Abu mengaduk kopinya perlahan, "Karena aku terlalu banyak bertanya pada sistem, dan sistem tak suka ditanya." Ia bercerita tentang puluhan wawancara kerja yang gagal hanya karena ia mengkritik program perusahaan yang merugikan rakyat. Tentang tawaran menjadi pembicara di seminar korporat yang ia tolak karena acaranya hanya menjual harapan kosong. CV-nya memang panjang, tapi dunia tak butuh kebenaran dalam format PDF. Dunia hanya mencari orang yang mau diam dan ikut arus. Abu bukan salah satunya. Di sebuah gang kecil, anak-anak duduk bersila mengelilingi Abu Nawas. Ia membacakan puisi Jalaluddin Rumi dengan penuh penghayatan. Bukan sekadar baca, tapi dengan dialog. Setiap bait dijelaskan. Anak-anak pun tertawa dan bertanya. Seorang teman lama datang. Ia mengenakan jas mahal dan mobil mewah diparkir di ujung gang. "Abu, kamu lulusan S2. Kenapa kamu malah mengajar di gang sempit ini?" Abu menjawab, "Karena ilmu bukan untuk disimpan di lemari atau dilempar di seminar mahal. Tapi untuk ditanam di tempat yang butuh cahaya." Temannya tertawa sinis, "Kalau kamu terus begini, kamu takkan pernah kaya." Abu hanya tersenyum, "Aku tahu. Tapi aku tak pernah kuliah agar jadi kaya. Aku kuliah agar tahu kenapa banyak orang tak pernah bisa kaya meski bekerja seumur hidup." Abu Nawas duduk di baris depan sebuah seminar motivasi bertema, "Cara Menjadi Kaya dalam 90 Hari." Ia mendengarkan dengan seksama. Pembicara di panggung berdiri gagah, jas mahal dan suara lantang. "Kalau Anda miskin, itu salah Anda sendiri," teriaknya. Abu mengangkat tangan. "Maaf, apakah kemiskinan selalu karena salah pribadi? Bagaimana dengan sistem yang tidak adil?" Pembicara terdiam sesaat, lalu tersenyum kaku. "Anda pesimis, Pak. Ini acara untuk orang-orang positif." Abu tersenyum, "Kalau saya diam, apakah saya jadi positif? Atau cuma jadi penonton dalam kebohongan yang ramai?" Peserta mulai berbisik-bisik. Beberapa tampak ragu. Abu lalu berkata pelan, "Banyak orang belajar motivasi, tapi lupa bertanya, motivasi untuk apa? Kalau hanya untuk beli mobil baru tapi cuek pada tetangga kelaparan, apakah itu sukses?" Di 3 kampus berbeda, Abu Nawas mengajar filsafat, logika, dan etika. Tapi namanya tak pernah tercantum di papan dosen tetap. Ia, dosen luar, tapi pikirannya justru masuk ke dalam jiwa para mahasiswa yang tak pernah lupa ucapannya. Gajinya kecil, sering telat. Tapi ia tetap datang tepat waktu, menyiapkan materi dengan cinta. Mahasiswanya mencintainya, tapi manajemen kampus tak pernah benar-benar mengakuinya. Suatu hari, seorang kolega berkata, "Ngapain sih kamu terus mau diajak ngajar padahal gak jelas statusmu?" Abu menjawab, "Karena aku tak sedang mencari status, tapi menyebar kesadaran. Dan itu tak butuh ruangan tetap." Suatu sore, Abu Nawas duduk di pinggir taman kota. Pakaian lusuhnya tak menyembunyikan sorot matanya yang tenang.
Ia membaca buku tipis berjudul Merdeka Dalam Diri. Seorang pejabat kota lewat, mengenali wajah Abu yang pernah jadi bintang kampus bertahun lalu. Abu, sapanya, kau masih di sini. Masih, hidup begini saja. Abu menoleh dan tersenyum. Masih, dan semoga tetap. Pejabat itu mengangkat alis, kamu S2, cerdas, dulu banyak yang bangga padamu. Tapi sekarang, kamu tak punya apa-apa. Abu menutup bukunya, menatap langit yang bersih. Justru karena aku tak punya apa-apa, aku tak takut kehilangan. Pejabat itu tertawa sinis. Kalau aku jadi kamu, aku malu. Sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi tetap miskin. Abu membalas ringan, kalau aku jadi kamu, aku takut. Sudah kaya, tapi tiap malam gelisah diserang rasa curiga. Pejabat terdiam. Abu menambahkan, miskin itu soal harta. Tapi merdeka, itu soal jiwa. Aku tidak banyak uang, tapi aku tidak diperbudak ambisi. Dan menurutku, itu lebih mahal dari semua jabatan yang kamu punya. Hari itu Abu Nawas berdiri di simpang jalan. Ia membawa papan kardus bertuliskan, saya lulusan S2, masih miskin. Apa ilmu harus dijual untuk dianggap bernilai? Awalnya hanya beberapa orang yang melirik. Lalu mulai ada yang berhenti. Seorang pemuda mendekat dan bertanya, maksudnya apa, Bang? Abu menjawab, saya ingin tahu, kenapa ilmu hanya dihargai kalau bisa mendatangkan uang? Bukankah ilmu seharusnya mencerahkan, bukan sekadar menghasilkan? Seorang wanita muda ikut mendekat, tapi hidup butuh uang, Bang. Abu mengangguk, betul. Tapi hidup juga butuh arah. Kalau kita cuma belajar agar dapat gaji, lalu buat apa berpikir dalam? Cukup belajar dagang. Tapi jika kita ingin masyarakat waras, kita butuh orang-orang yang tetap berpikir walau dompetnya kempes. Orang-orang mulai diam. Lalu perlahan, beberapa mulai memberi sumbangan bukan dalam bentuk uang, tapi waktu. Ada yang duduk mendengarkan, ada yang mengajak diskusi. Sejak hari itu, simpang jalan itu jadi ruang dialog. Abu memulai dengan satu papan kardus, tapi ternyata cukup untuk mengguncang kesadaran. Di acara seminar nasional, Abu Nawas datang tanpa undangan resmi. Ia hanya mengenakan kemeja lama dan celana kain yang warnanya mulai pudar. Saat masuk ruangan, panitia menahannya. Maaf, Pak, acara ini untuk akademisi dan profesional. Abu menjawab, saya akademisi, dan insya Allah masih profesional dalam berpikir. Tapi panitia tak percaya, mereka hanya melihat pakaiannya, bukan pikirannya. Dari kejauhan, seorang profesor kenal wajah Abu. Ia menghampiri dan memeluknya, ini Abu Nawas. Dia lulusan terbaik kita dulu. Biarkan dia masuk. Panitia terdiam. Saat seminar berlangsung, pembicara membahas soal etika dan moral masyarakat. Di tengah sesi tanya jawab, Abu angkat tangan. Saya ingin bertanya, kalau kita bicara moral, kenapa yang berbicara lebih sering dinilai dari jasnya, bukan dari jiwanya? Ruangan hening. Peserta mulai menoleh ke arahnya. Pembicara tak menjawab. Abu tersenyum, kita lupa bahwa yang membuat seseorang bijak bukan dasi, tapi hati. Dan hati tak bisa dibeli di toko branded. Hari itu Abu pulang ke rumah orang tuanya di desa. Ia disambut ibunya dengan wajah lelah dan mata sendu. Di dapur hanya ada nasi dingin dan garam. Abu tersenyum dan duduk di lantai. Ibunya bertanya pelan, nak, kamu sudah S2. Kenapa masih hidup susah? Abu menatap ibunya dalam-dalam. Bu, ijazah bukan jaminan kenyang. Tapi dengan itu, aku bisa membuat orang lain tidak kelaparan. Ibunya menghela napas, tapi kenapa kamu tidak cari kerja yang gaji besar? Abu menjawab, karena aku sudah melihat dunia, Bu. Banyak yang gajinya besar, tapi hatinya kosong. Aku tak ingin jadi kaya tapi kehilangan arah. Ia lalu bercerita tentang pekerjaannya mengajar anak jalanan, tentang aktivitas membela warga korban penggusuran. Gajinya kecil, tapi hatiku penuh. Dan saat aku pulang, melihat ibu masih ada di sini, itu cukup jadi alasan untuk bertahan. Abu Nawas duduk di teras masjid kampus. Seorang alumni lama datang, mengenakan jam tangan mahal dan pakaian licin berkilau. Mereka pernah kuliah bareng. Abu, kamu ini pintar, kritis, bisa debat sama dosen luar negeri. Kenapa kamu masih begini saja? Abu menjawab santai, karena aku tak mau kaya dengan cara membodohi orang. Temannya tertawa. Wah, kamu idealis banget, bro. Dunia itu keras. Kalau kita nggak ikut main, ya dilibas.
Abu memandangnya, itulah bedanya kamu dan aku. Kamu main untuk menang. Aku hidup untuk tetap waras. Ia lalu cerita tentang tawaran kerja di perusahaan besar yang ia tolak, karena harus memanipulasi data agar proyek penggundulan hutan lolos. Kalau aku menerima, mungkin aku bisa beli mobil seperti kamu. Tapi setiap malam aku takkan bisa tidur. Di sebuah gedung tinggi nan mewah, Abu Nawas datang untuk menghadiri seminar akademik internasional. Ia mengenakan batik lusuh, celana kain, dan tas selempang penuh buku. Saat hendak masuk, petugas keamanan menahannya. Maaf, Pak, undangan mana? Abu menunjukkan kertas fotokopi email undangan. Petugas itu mengernyit, tapi ini seminar untuk para akademisi dan profesor. Abu tersenyum, saya datang bukan untuk selfie, tapi untuk berdiskusi. Ilmu tak mengenal level baju, bukan. Namun tatapan curiga tetap mengiringinya sampai ke dalam aula. Di sana, orang-orang berdasi sibuk pamer jabatan dan gelar. Abu duduk di pojok, diam, mendengar. Sampai sesi diskusi dimulai. Ketika mikrofon mengarah padanya, ia bertanya, jika kita bicara kesetaraan dalam pendidikan, mengapa seminar ini hanya bisa diakses mereka yang bisa bayar hotel bintang 5? Ruangan hening. Lalu ia menambahkan, ilmu tak tumbuh di gedung mewah. Ia tumbuh di tempat yang tak disangka, di gang sempit, di warung kopi, di sekolah rusak. Tapi sayangnya, kita lebih percaya pada label dan level, daripada isi pikiran seseorang. Beberapa peserta tertunduk. Seorang profesor menghampirinya setelah acara, berkata lirih, terima kasih. Hari ini, saya baru benar-benar belajar. Setiap tanggal 17 Agustus Abu Nawas selalu diundang ke panggung kehormatan desa. Panitia menyebutnya putra daerah berprestasi, lulusan luar negeri, pemikir muda, simbol harapan. Tapi setiap selesai acara, ia pulang jalan kaki, tanpa amplop, tanpa ucapan terima kasih lebih dari formalitas. Ia pernah bertanya, kenapa kalian hanya mencariku setahun sekali? Ketua panitia menjawab, karena kamu inspiratif. Orang-orang butuh tokoh panutan. Abu menimpali, kalau butuh inspirasi, kenapa kalian tak ikut jalan kaki pulang bersamaku? Tahun demi tahun ia tetap diundang. Foto-fotonya dengan bendera merah putih viral di media sosial. Captionnya berbunyi, inilah contoh pemuda pejuang. Tapi tidak ada yang bertanya bagaimana Abu makan sehari-hari, bagaimana ia mengajar anak-anak di desa tanpa gaji, bagaimana ia bertahan hidup dari donasi kecil yang tak menentu. Suatu tahun ia menolak hadir. Saat ditanya mengapa, ia menjawab, saya bukan hiasan untuk hari nasional. Saya manusia yang juga ingin dihargai, bukan hanya dipajang. Abu Nawas menulis sebuah buku berjudul, Keadilan yang Tertawa Pahit. Isinya kritik tajam terhadap sistem pendidikan, kapitalisme pengetahuan, dan ketimpangan dalam dunia akademik. Ia tawarkan naskah itu ke beberapa penerbit. Semua menolak, terlalu serius, tidak menjual, kritiknya terlalu keras. Salah satu penerbit bahkan berkata, kalau kamu bisa ubah bahasanya jadi lebih motivasional dan ringan, mungkin kami pertimbangkan. Abu tersenyum, tapi kalau saya buat ringan, maka dunia akan terus tertidur. Ia lalu mencetak sendiri bukunya dengan modal seadanya. Dijual di warung kopi, acara diskusi kecil, dan taman kota. Tak laku banyak, tapi yang membaca menangis. Ada guru honorer yang memeluknya. Ada mahasiswa yang bilang, buku ini mengubah caraku melihat hidup. Abu berkata, kebenaran memang tak laku. Tapi bukan berarti harus berhenti ditulis. Dalam reuni kampus 2 dekade setelah kelulusan, Abu Nawas datang tanpa mobil, tanpa istri glamor, tanpa kartu nama. Hanya dirinya dan secarik puisi. Di aula, para alumni saling pamer, rumah, gaji, jabatan, anak-anak sekolah internasional. Saat Abu berdiri di depan, banyak yang bisik-bisik. Itu Abu Nawas, kan? Dulu IPK-nya tinggi, tapi kok, begini aja ya hidupnya. Abu naik ke panggung dan berkata, saya dulu dapat IPK 3,95. Tapi saya sadar, nilai tertinggi bukan di rapor, tapi di hidup. Dan hidup bukan soal angka, tapi arah. Ia lalu membaca puisinya. Yang disebut bodoh, mungkin hanya belum dapat panggung. Yang disebut sukses, mungkin hanya punya sorak yang keras. Tapi hidup tak bisa diukur dengan tepuk tangan. Tak ada yang bertepuk tangan saat ia turun panggung. Tapi malam itu, beberapa alumni mendatanginya diam-diam. Abu, aku iri. Kamu mungkin tak punya banyak.
Tapi kamu tahu siapa dirimu. Suatu hari Abu Nawas diundang menjadi panelis dalam diskusi daring bertema pendidikan dan integritas. Di antara pembicara, ada seorang motivator populer dengan gelar doktor dari lembaga yang terdengar aneh. Saat giliran bicara, si motivator menyampaikan hal-hal bombastis, kita harus bisa kaya sebelum usia 30. Gelar itu penting. Saya sudah S3 di 3 tempat. Abu hanya mengangguk sambil tersenyum. Ketika gilirannya tiba, Abu berkata, saya hanya S2 dari kampus biasa. Tapi saya ingin tanya, jika gelar bisa dibeli, lalu apa beda kita dengan pedagang baju bekas? Moderator tampak gugup. Penonton tertawa kecil. Motivator itu menjawab sinis, yang penting hasil, bukan proses. Abu menjawab, kalau hasil bisa dibeli, koruptor bisa jadi tokoh inspirasi. Tapi kita semua tahu, tanpa proses yang jujur, hasil hanyalah ilusi. Usai acara, banyak peserta mengirim pesan pribadi ke Abu. Terima kasih sudah bicara jujur. Selama ini kami hanya ikut arus. Baru kali ini kami berpikir ulang soal gelar dan harga diri. Abu membalas dengan singkat. Kadang, untuk mengatakan yang benar, kita harus siap jadi orang yang paling dibenci.